Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firanda Bayu Firmansyah dari kelas pariwisata 2 dengan NIM 1521110683046. Program studi destinasi pariwisata Universitas Airlangga. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai gegar budaya atau culture shock. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Dapat kita ketahui bahwa gegar budaya atau culture shock adalah suatu permasalahan yang sering terjadi dialami oleh individu yang menghadapi budaya asing. Nah, gegar budaya ini dapat diartikan sebagai perasaan yang heran atau terkejut ketika individu dihadapkan pada sesuatu hal yang baru atau hal yang asing. Nah, gegar budaya ini terjadi karena adanya perbedaan antara dugaan atau harapan individu dengan kenyataannya. Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis gegar budaya. Oke, gegar budaya terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama adalah role shock. Role shock yaitu disebabkan karena kurangnya pengetahuan individu tentang aturan yang berlaku pada suatu tempat tertentu. Nah, contohnya itu seperti misalkan kita berkunjung ke tempat wisata atau di suatu tempat. Nah, kita tuh kurang memahami kayak kebiasaan tingkah laku di sana tuh kayak gimana. Jadi kayak kita tuh kadang salah persepsi atau gimana gitu dalam waktu mengunjungi wisata tersebut. Nah, selanjutnya itu ada language shock atau gegar budaya bahasa. Nah, itu disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan kurang mampunya seseorang tuh memahami bahasa asing. Nah, itu kurang mampu memahami bahasa asing. Jadi kayak misalkan kita lagi berkunjung ke luar negeri gitu kan. Nah, tapi kita tuh nggak tahu bahasa asing luar negeri. Misalkan kita lagi berkunjung ke Korea mungkin ya, kita waktu ke Korea tapi kita tuh nggak bisa bahasa Korea. Nah, ya mungkin bisa tapi sedikit gitu. Nah, itu kita waktu kesana mungkin kita nggak tahu bahasa Koreanya ini terus kita tuh kayak bingung nih, orang ngomong apa, ngomong apa gitu. Jadi kayak bingung gitu kan. Nah, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kayak, nah itu bisa dinamakan termasuk culture shock yang bagian bahasa atau language shock. Nah, selanjutnya ada culture fatigue. Nah, itu disebabkan kelelahan pada individu untuk menyesuaikan diri pada sesuatu hal yang baru. Jadi kayak misalkan kita baru pindah, misalkan dari rumah, misalkan kita pindah dari rumah lama ke rumah baru. Nah, waktu ke rumah baru, di lingkungan baru tuh kan kita perlu menyesuaikan diri. Nah, waktu menyesuaikan diri tuh kita tuh kayak timbul perasaan, ini kok lingkungan di sini nih kok kayak nggak sesuai sama kita gitu. Jadi kayak kita berusaha terus-menerus menyesuaikan dan akhirnya kayak kita tuh capek, kayak udahlah biarin lah, nggak usah terlalu ngikutin lingkungan sekitar. Nah, mungkin jadi kayak kita sulit berbaur gitu. Jadi kayak karena perbedaannya mungkin yang sangat signifikan gitu. Jadi ya begitulah. Mungkin selanjutnya ada transition shock, yaitu seseorang tuh akan bersifat negatif atau bertindak secara negatif dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru. Jadi kayak misalkan yang seperti saya jelaskan di jenis sebelumnya tadi, ya kayak misalkan kita baru pindah ke lingkungan yang baru. Nah, itu biasanya kita kayak kan tadi kan capek gini-gini, lelah menyesuaikan diri. Jadi kayak kita menimbulkan sifat-sifat negatif atau prasangka negatif. Jadi kayak misalkan ada tetangga kita sebelah itu, tetangga baru itu kayak sifatnya nggak sesuai sama yang kita pikirkan atau gitu. Jadi kayak kita punya prasangka buruk. Mungkin orang ini gini ya, jadi ya mungkin seperti itu contohnya. Dan yang terakhir adalah re-entry shock, yaitu kesulitan emosional atau
psikologis yang dialami seseorang ketika baru pulang dari negara asing. Misalkan kita baru pulang dari Eropa, nah itu kan kalau di sana tuh kan budayanya sangat beda banget ya, di sana sama di sini, kayak mulai dari budaya sosialnya atau kebiasaan-kebiasaan itu kan beda sekali. Nah waktu kita kembali ke negara kita, ke Indonesia, waktu kita kembali ke rumah, itu kayak kita tuh mengalami kesulitan menyesuaikan kembali ke lingkungan kita di rumah. Jadi kayak kita tuh kenapa sih kok beda, nggak kayak di sana tuh lebih gini. Nah waktu kesini tuh kok di Indonesia tuh kok beda gitu loh. Nah jadi mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton dari awal hingga akhir. Berhubung kali ini adalah bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi umat muslim, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan selama bulan Ramadan ini agar bisa bertemu di hari raya nanti. Oke guys, mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.